بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu. Kami mohon kepadamu rezeki yang halal dan amal yang dikabulkan. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah Masjid An-Nur Jagalan FM, rahimakumullah. Allah bersama Anda. InsyaAllah materi kita pada malam hari ini sebagaimana biasa tiap-tiap hari Jumat malam atau malam Sabtu, yaitu tentang fiqhul ad'iyati wal adhkar, fikih doa dan zikir. Dan lebih khusus pembahasan kita adalah fadlul ikthar min dzikrillahi ta'ala, keutamaan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang lalu kita telah membahas banyak sekali keutamaan zikir, yaitu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang hidup dan orang mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu hidup, yang tidak berzikir seakan-akan dia mati. Jadi mati ya, ibaratnya dia adalah bangkai-bangkai yang berjalan. Kemudian juga bahwasanya orang yang berzikir kepada Allah itu seperti orang yang berada di dalam benteng yang kokoh, yang tidak akan bisa ditembus oleh setan dan siapapun yang hendak mengganggunya. Kemudian juga kalau kita ingin hidup bahagia, senang, tentram dan damai, maka solusinya adalah kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hati kita sangat butuh dengan zikir, lebih dari butuhnya ikan terhadap air. Jadi kalau ikan itu butuh air, maka demikian pula hati kita butuh zikir. Ikan kalau dikeluarkan dari air akan mati, demikian pula hati kita kalau tidak berzikir akan mati. Kemudian juga bahwasanya di antara keutamaan zikir yang sangat-sangat banyak, zikir ingat Allah adalah obat hati, mengobati penyakit-penyakit hati. Terutama zaman sekarang banyak orang mengadu hatinya keras. Maka nasihat yang paling tepat untuk mereka, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, ketika ada orang mengadu kepada beliau hatinya keras, kata beliau, adzibhu bidzikri, lembutkan hatimu dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga bahwasanya orang yang banyak berzikir kepada Allah, dia aman dari sifat kemunafikan. Karena orang munafik tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Kemudian juga bahwasanya majelis-majelis kita, tempat-tempat kita yang di sana kita tidak berzikir kepada Allah, maka hari kiamat nanti akan menjadi penyesalan. Kemudian juga bahwasanya kalau kita berat bangun malam, kita merasa pelit untuk mengeluarkan harta dan kita takut berperang melawan musuh, maka solusinya adalah banyak-banyaklah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, memperbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya.
Allah berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat nomor 41 sampai 42. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adta lahum ajran karima. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang bersolawat kepadamu dan juga para malaikatnya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dan bahwasanya Dia Allah Maha kasih sayang kepada orang-orang beriman. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, Allah bersama Anda. Di dalam ayat ini Allah memanggil orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzukurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak berzikir. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi kita disuruh banyak-banyak berzikir. Kemudian Allah menyebutkan di antara faedah yang kita dapatkan dari berzikir, yaitu huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Jadi kalau kita banyak berzikir, maka Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kita. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada kita. Bagaimana solawat Allah kepada kita? Disebutkan oleh para ulama, salatullahi ala ibadihi thana'uhu indal malaikah. Jadi salawat Allah kepada hamba-hambanya adalah pujian-pujian Allah kepada hambanya di hadapan para malaikat. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, kita banyak zikir, maka Allah memuji-muji kita di hadapan para malaikat. Allah menyebut-nyebutkan kita di hadapan para malaikat, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 151 sampai 152. Fadzkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kamu. Jadi kalau kita berzikir kepada Allah, Allah bersolawat kepada kita, Allah ingat kita, memuji-muji kita di hadapan para malaikatnya. Dan ini keutamaan yang sangat luar biasa. Demikian pula para malaikat bersolawat kepada kita. Apa solawatnya malaikat? Para ulama mengatakan wa salatul malaikati ad-du'a wal istighfar. Para malaikat bersolawat kepada kita, yaitu para malaikat mendoakan kita dan memohonkan ampunan untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Surat Ghafir atau juga mempunyai nama surat Al-Mu'min ayat 7 sampai 9. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi para malaikat yang mengemban arsy, yang menjunjung arsy dan yang di sekitarnya bertasbih dengan memuji Allah Tuhan mereka. Mereka beriman kepada Allah dan mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Terutama adalah memintakan ampunan untuk orang-orang yang berzikir, kemudian mendoakan mereka. Jadi Masya Allah, orang yang banyak zikir oleh Allah dipuji-puji di hadapan para malaikat, dan para malaikat memohonkan ampunan serta mendoakan. Bukan hanya itu, ditambahi lagi, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kalau kita banyak-banyak berzikir, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan, kebodohan dan kesesatan
menuju cahaya nur hidayah dan keyakinan. Bukan hanya itu, wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat sayang, cinta kasih kepada orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, terutama adalah kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, masih tentang banyak berzikir ini pula Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat nomor 35. Allah di situ menyebutkan banyak amalan-amalan yang baik yang dikerjakan oleh orang laki dan perempuan. Banyak ya. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu banyak amalannya. Silakan nanti dibuka di rumah surat Al-Ahzab ayat nomor ke-35. Al-Ahzab 35. Di situ Allah menyamakan antara laki dan perempuan dalam berbagai macam amalan-amalan, yang mana di antaranya adalah wazakirinallaha katsiran wazakirat, orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Para pendengar yang budiman rahimakumullah, kita sudah sering bicara ya tentang keutamaan banyak zikir kepada Allah. Hanya saja sekarang kita lebih fokus lagi pembahasannya, yaitu kapan seseorang dikatakan banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi kita bertanya-tanya, kapan seseorang itu dikatakan banyak berzikir kepada Allah? Kadar zikirnya seperti apa sehingga dia dikatakan adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat? Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Di sini alhamdulillah juga banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh, para sahabat dan yang lainnya. Yang pertama-tama ada nukilan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang utama, termasuk turjumanul Quran, beliau penafsir Al-Quran. Beliau mengatakan tentang orang yang banyak zikir, siapa mereka itu? Kata beliau, al-muradu yadhkurunallaha fi adbaris salawat wa ghuduwan wa 'ashiyya wa fil madaji' wa kullama istayqadha min naumih wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallaha ta'ala. Ini menurut sahabat Abdullah bin Abbas tentang definisi orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kata beliau, orang yang banyak berzikir kepada Allah adalah orang yang berzikir kepada Allah tiap-tiap selesai sholat 5 waktu. Jadi selesai sholat 5 waktu, zikir ya, kan ada zikirnya itu. Silahkan dibaca di kitab Hisnul Muslim. Itu kitab yang direkomendasikan untuk dimiliki, karena di sana zikir-zikir dari Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai sholat subuh, selesai sholat duhur, selesai sholat asar, selesai sholat maghrib, selesai sholat isya, kita zikir. Ada zikir selesai sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam,
تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك dan seterusnya. Jadi silakan dibuka di Hisnul Muslim ya, panjang doanya. Jadi kata Ibnu Abbas, orang yang dikatakan banyak berzikir itu dia berzikir kepada Allah pada tiap-tiap selesai sholat 5 waktu dan juga pada waktu pagi dan petang, serta pada waktu hendak tidur dan bangun tidur dan tiap-tiap keluar dari rumahnya serta masuk rumahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi orang yang banyak berzikir kepada Allah menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Jadi yang pertama-tama dia zikir tiap-tiap selesai salat 5 waktu. Yang kedua dia membaca zikir pagi dan zikir sore atau zikir petang. Yang alhamdulillah di radio ini ada zikir pagi, zikir petang. Zikir pagi itu dibaca setelah salat subuh sebelum matahari terbit. Zikir petang atau zikir sore dibaca setelah salat asar sebelum matahari terbenam. Kemudian yang berikutnya membaca zikir ketika mau tidur. Jadi ada zikir-zikir ketika mau tidur. Kemudian membaca zikir ketika bangun tidur. Kemudian membaca zikir ketika keluar rumah dan ketika masuk rumah. Dan semua zikir itu ada di dalam kitab Hisnul Muslim yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Doa dan Wirid. Diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Solo dengan harga yang sangat terjangkau. Ya, itu perlu dimiliki. Itu yang pertama menurut sahabat Abdullah bin Abbas. Yang kedua menurut Mujahid. Mujahid ini salah seorang tabi'in, pakar tafsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, la yakunu minadz-dzakirin Allah katsiran waz-dzakirat hatta yadhkurallaha qa'iman wa qa'idan wa muttaji'a. Tiadalah seseorang itu menjadi termasuk yang banyak zikir kepada Allah, laki dan perempuan, sehingga dia itu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan tiduran. Ini menurut Mujahid ya. Jadi kita dikatakan banyak berzikir kalau kita zikir ya, dalam keadaan berdiri zikir, dalam keadaan duduk zikir, dalam keadaan tiduran juga berzikir. Itu menurut Mujahid rahimahullahu taala. Kemudian waqala Atha rahimahullahu taala, menurut Atha bin Abi Rabah. Atha ini juga seorang tabi'in, bahkan salah seorang ulama tabi'in. Beliau mantan budak tapi beliau belajar jadi orang yang alim sehingga beliau derajatnya itu di atas derajatnya para raja. Padahal mantan budak, dengan ilmu terangkat derajatnya sederajat atau bahkan lebih tinggi dari para raja. Atha mengatakan, Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala, man shalla salawat al-khams bihuquqiha fahuwa dakhilun fi qaulillahi ta'ala wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Ya. Kata Atha, barang siapa yang salat 5 waktu dengan hak-haknya, artinya salat 5 waktu dengan benar sebenar-benarnya, maka dia masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ahzab ayat 35. Termasuk orang-orang laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi menurut Atha, orang yang sholat 5 waktu dengan benar, sebenar-benarnya, waktunya benar, rukunnya, syaratnya, sunnahnya, wajibnya, kemudian juga kekhusyuannya, sholat 5 waktu yang benar, maka dia termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah. Kemudian ada pula definisi orang yang banyak berzikir ini langsung dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih
disahihkan oleh Al-Hakim, disepakati oleh Az-Zahabi, dan juga disahihkan oleh Imam Nawawi, oleh Al-Iraqi dan yang lainnya, termasuk juga disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam kitabnya Sahihul Jami', yaitu melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza ayqadar rajulu ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Apabila suami membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu keduanya salat malam keduanya, walaupun hanya 2 rakaat, maka keduanya ditulis oleh Allah sebagai orang laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti seorang itu dikatakan banyak berzikir kalau dia melakukan sholatul lail, melakukan sholat malam. Dan sholat malam itu adalah sholat yang dikerjakan setelah isya sampai subuh. Dan yang afdal itu tidur dulu, kemudian bangun, lalu sholat walaupun 2 rakaat. Atau kalau dia belum witir, ya walaupun 1 rakaat atau 3 rakaat sholat malam. Tahajud itu namanya. Jadi orang sholat malam termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi tadi itu semuanya enggak ada yang bertentangan ya, semuanya benar dan semuanya bisa dipakai. Oleh karena itu disimpulkan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Kitab Azkar, beliau menukil dari Abu Amr Ibnu Shalah. Jadi menukil dari Ibnu Shalah ya, seorang ulama besar, kapan seorang itu termasuk hamba yang banyak berzikir kepada Allah. Yaitu kata beliau, idza wadhaba 'alal azkaril ma'thuratil muthbatati sabahan wa masaan fil awqati wal ahwalil mukhtalifati lailan wa nahara wa hiya mubayyanah fi kitab 'amalil yaumi wal laila kana minadz dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Ya, kata Ibnu Shalah ya, dinukil oleh Imam Nawawi dalam azkarnya. Apabila seseorang itu rutin membaca zikir-zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi dan zikir sore, serta zikir pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu, pada waktu malam dan siang, yang semua itu ada dalam kitab zikir sehari semalam, maka orang itu termasuk orang laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Jadi ini kesimpulan dari semua tadi ya. Jadi pokoknya kita mengamalkan zikir-zikir yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir pagi, zikir sore, kemudian zikir pada waktu dan keadaan tertentu yang dianjurkan oleh Rasulullah kita membacanya, seperti zikir setelah sholat, zikir ketika mau tidur, ketika bangun tidur, ketika keluar rumah, ketika masuk rumah dan yang lainnya. Maka kita termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, rahimakumullah, Allah bersama Anda sekalian. Jangan kita menyia-nyiakan hidup kita, banyak-banyaklah berzikir. Zikir ini adalah tabungan kita. Ringan, gampang, tanpa modal, enggak mengeluarkan apa-apa, hanya cuma menggerakkan mulut saja. Kemudian lebih afdal lagi dengan hati. Masya Allah kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua zikir tadi itu ada di kitab Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab wa Sunnah, yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Doa dan Wirid, diterbitkan oleh Pustaka At-Tibyan Solo. Silakan berbondong-bondong membeli kitab itu dengan harga yang sangat murah, sangat terjangkau. Zikir lengkap mulai dari kita bangun tidur sampai bangun tidur lagi, bahkan ketika kita ngelilir pun ada doanya. Ya, mungkin itu dulu yang dari saya, karena sudah masuk pertanyaan yang cukup banyak insyaallah.
Baik mitra pendengar setia 99.1 Radio Dakwah Islam ya Masjid An-Najran FM. Alhamdulillah barusan kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami. Dan pada kesempatan kali ini akan kami buka untuk Anda sesi pertanyaan. Mungkin bagi Anda para pendengar setia yang ingin bertanya mengenai fikih doa dan zikir yang baru saja kita bahas di malam hari ini, Anda bisa langsung kontak atau sambung dengan kami di 085 233 244 888. Kami ulang, bagi Anda para pendengar setia yang ingin bertanya mengenai materi yang kami bahas di malam hari ini, Anda bisa langsung kontak atau sambung di 085 233 244 888. Dan kami mengharap pertanyaan yang Anda kirimkan di SMS kami, pertanyaan yang sesuai dengan materi yang kami bahas pada malam hari ini. Dan kami tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan materi pada malam hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami serahkan kepada pemateri, yaitu Al-Ustadz Abdullah Al-Hadrami, untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk di via SMS kami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ini sudah ada banyak pertanyaan masuk, insyaallah dijawab. Mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Yang pertama-tama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz yang baik. Amin. Mudah-mudahan semuanya baik, semuanya soleh, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma amin. Doa, zikir, dan ilmu yang bagaimana agar lekas terkabulnya hajat dari Yudi Junrejo Batu. Dari Batu ini ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Batu dalam keadaan baik, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengenai hajat, terkabulnya hajat. Kalau kita punya hajat, hajatnya itu apa dulu? Karena hajat itu macam-macam. Kalau hajat yang pasti baiknya, maka mintalah kepada Allah dengan yakin, tanpa ragu-ragu, dengan serius, dengan bersungguh-sungguh. Tapi kalau hajat itu kita belum tahu baik dan buruknya untuk kita ke depan, maka sebaiknya Anda tidak terlalu memaksakan diri, tapi istikharah. Jadi berdoa, ya Allah, kalau memang hajat ini adalah hajat yang baik bagi saya, bagi keluarga saya, pada masa sekarang dan di kemudian hari, ya Allah, kabulkan. Ya Allah, lancarkan dan berilah barokah, ya Allah. Kalau memang ke depan ini dampaknya buruk, ya Allah, cepat atau lambat, maka gagalkan ya Allah, jangan Engkau kabulkan, tapi berilah hamba ganti yang lebih baik lagi. Jadi itu. Jadi pokoknya Anda banyak doa. Kalau pasti baiknya minta dengan yakin sungguh-sungguh. Kalau belum pasti baiknya maka istikharah saja, minta pilihan kepada Allah. Kemudian carilah waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab adalah ya ketika sujud, itu keadaan mustajab ya, ketika sujud di dalam sholat. Kemudian tasyahud akhir sebelum salam, itu banyak doa. Kemudian juga antara adzan dan iqamat, itu doa mustajab antara adzan dan iqamat. Kemudian selesai sholat fardu, itu juga doa mustajab. Kemudian doa pada malam hari, pada waktu tahajud, yang mana Allah turun ke langit dunia dan Allah menawarkan kepada hamba-hambanya, hal min da'in fa'ujibah wa hal min sa'ilin fa'atiyah wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Jadi kalau ada orang mau minta ampun, diampuni, berdoa dikabulkan, meminta diberikan permintaannya, dan seterusnya. Jadi doa, insyaallah doa Anda didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada waktu hamil, bacaan atau zikir apa yang digunakan? Karena begitu banyak macam-macam bacaan. Terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau bacaan secara khusus ya, secara khusus bacaan enggak ada. Tapi doa-doa yang umum saja. Itu Anda berdoa,
Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah janin yang ada di kandungan saya ini nanti lahir dalam keadaan sehat walafiat, selamat. Mudah-mudahan jadi anak yang hidayah, jadi anak yang soleh, anak yang taat kepadamu, taat kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbakti kepada kedua orang tua, yang menyambung tali silaturahmi, yang rela mengorbankan segala-galanya demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi didoakan dengan khusyuk sambil dilus-lus ya, dilus-lus perutnya, doakan. Kemudian juga dibacakan Al-Qur'an, bacakan Al-Qur'an sambil rasakan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar didengarkan oleh anak itu, benar-benar dihayati, benar-benar diresapi. Ya begitu. Dengarkan kalimat-kalimat thayyibah seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan. Ustaz, saya mau bertanya, kenapa ketika berzikir kepada Allah saya masih memikirkan duniawi dan pikiran masih berangan-angan tentang yang lain atau gelambir? Zikir apa agar jiwa tidak labil? Terima kasih. Ya. Memang orang itu kalau zikir itu digoda oleh setan ya, karena setan tidak ingin kalau kita menjadi orang yang baik. Jadi orang kalau berbuat baik digoda oleh setan. Sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya ya, kenapa orang Islam itu kalau sholat, kalau zikir kok selalu digoda oleh setan sehingga enggak khusyuk. Sementara orang-orang non-muslim kalau lagi beribadah itu kayaknya khusyuk sekali. Orang non-muslim ya, ketika meditasi, yoga, ketika beribadah kayaknya khusyuk sekali. Apa kata Ibnu Abbas? Kata beliau, "Ma yaf'alu syaitan biqalbin kharib." Ya, kata beliau, apa yang dilakukan setan terhadap hati yang telah rusak? Artinya orang-orang non-muslim sudah rusak, mereka sudah nyimpang. Jadi buat apa setan ngerusak mereka? Buat apa setan goda mereka? Toh mereka sudah setan semuanya. Jadi mereka sudah temannya setan. Sementara orang-orang Islam itu karena berada di atas fitrah, jalan yang lurus, digoda terus oleh setan. Nah, karena itu ketika zikir, begitu pikiran duniawi datang, dilawan, diusir, latihan ya, diusir, datang, diusir, usahakan khusyuk lagi. Datang lagi pikiran, diusir lagi, usahakan khusyuk, terus perjuangan. Jadi diusahakan perjuangan, insyaallah dengan sering-sering latihan, sering-sering mujahadah, insyaallah akan terbiasa nanti untuk khusyuk, untuk konsentrasi. Sebenarnya sholat juga latihan konsentrasi. Sholat adalah latihan konsentrasi. Ketika sholat itu mata kita memandang di satu titik, yaitu di tempat sujud. Itu latihan konsentrasi itu. Jadi benar-benar kita hadir dalam sholat. Kalau kita sudah bisa konsentrasi dalam sholat, insyaallah ketika zikir pun kita juga akan konsentrasi. Kemudian kalau Anda kepingin bisa khusyuk pula, kita punya komitmen bahwa saya kepingin bahagia. Kapan lagi saya bahagia kalau saya nggak bisa khusyuk dalam berzikir? Ya. Anda mikir dunia itu kan karena kepingin bahagia. Ternyata kalau dunia dibawa-bawa malah nggak bahagia. Dunia itu di tangan saja, jangan dimasukkan hati. Yang di hati kita itu adalah mahabbatullah, mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, cinta Allah, cinta Rasul, cinta akhirat, itu di hati. Jadi dunia di tangan saja. Anda kepingin bahagia, tapi Anda mikiri dunia terus, dunia dalam hati, enggak akan bahagia. Jadi buang dari pikiran, buang dari hati, di tangan saja. Bertambah dan berkurang enggak berpengaruh. Bertambah tidak tambah senang, berkurang tidak tambah susah. Di tangan aja. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika kita berzikir tidak mempunyai wudu? Bagaimana pahala yang kita peroleh? Syukron. Ya. Zikir itu tidak disyaratkan punya wudu ya. Tidak punya wudu boleh, tapi tentu pahalanya berkurang. Karena kalau orang punya wudu itu lebih afdol dan pahalanya lebih banyak lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya menyebut dalam sholat maupun di luar sholat sholawatnya, ya. Dan rasanya tak tega pakai itu, apa batal sholat saya? Terima kasih. Ya. Ini masalah sholawat ya. Jadi sholawat kepada Rasulullah disuruh kita banyak-banyak. Memperbanyak sebagaimana sholawat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika pada saat menstruasi, apakah boleh berzikir dan melafadzkan ayat Al-Quran? Kalau berzikir itu enggak ada khilaf ya. Zikir dalam keadaan menstruasi itu boleh, enggak ada khilaf di kalangan ulama. Karena kalau orang menstruasi enggak boleh zikir gimana? Seminggu enggak zikir, dikuasai setan nanti. Jadi zikir itu enggak apa-apa, boleh zikir terus, yang banyak zikir walaupun dalam keadaan menstruasi zikir. Karena Anda bukan orang kotor, Anda manusia. Yang menjadikan Anda menstruasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Aisyah ketika diajak oleh Rasulullah haji, Hajjatul Wada, mendekati Mekah, Ibunda Aisyah itu nangis. Ibunda Aisyah nangis. Lalu Rasulullah tanya, "Kenapa kamu kok nangis?" Ibunda Aisyah mengatakan bahwa beliau dalam keadaan haid, datang bulan, takut enggak bisa haji. Lalu dihibur oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama dzalika syai'un katabahu Allah li banati Adam, if'ali ma yaf'alul hajj, ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang bulan atau haid itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia, untuk wanita, untuk putri-putri Adam. Kamu jangan kecil hati. Silahkan kamu kerjakan amalan-amalan haji, boleh. Kamu di Mina, di Arafah, semuanya boleh. Yang tidak boleh hanya tawaf di Ka'bah. Itu saja yang enggak boleh. Yang lainnya boleh semuanya. Yang enggak boleh cuma tawaf di Ka'bah. Itu kata Rasulullah ya. Jadi ketika zikir dalam keadaan zikir dalam keadaan menstruasi boleh. Adapun melafadzkan ayat Quran itu khilaf di kalangan ulama, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak boleh. Yang jelas yang tidak ada khilaf itu 4 perkara. 4 perkara itu enggak ada khilaf. Yang pertama-tama adalah as-shalah. Orang sedang menstruasi, sedang haid enggak boleh salat. Ini enggak ada khilaf. Kemudian yang kedua as-shaum, yaitu enggak boleh puasa. Puasa Ramadan enggak boleh, tapi diganti, diqadha puasanya. Kemudian yang ketiga al-jima' fil farji, yaitu hubungan suami istri di farji, di kemaluan, itu yang enggak boleh. Kemudian yang keempat at-tawaf fil Ka'bah, yaitu tawaf di Ka'bah. 4 itu yang tidak ada khilaf tentang tidak bolehnya. Adapun yang lainnya itu khilaf di kalangan ulama, dan di sini bukan tempat untuk membicarakan perbedaan pendapat seperti itu. Apalagi juga bukan masalah akidah, bukan masalah yang prinsip. Ya, kenapa saya akhir-akhir ini kok agak malas melaksanakan sholat 5 waktu? Ya. Nah, kenapa Anda kok malas sholat 5 waktu? Sholat itu nikmat. Sholat jangan dikatakan beban. Jadi Anda jangan merasa sholat itu beban. Sholat itu nikmat dari Allah. Alangkah sumpeknya kita kalau tidak ada sholat. Sholat itu nikmat, bukan beban. Jadi jangan malas. Bahkan yang lebih bahaya lagi, orang itu kalau malas sholat 5 waktu, maaf ya, maka dia termasuk orang munafik. Dia termasuk orang munafik. Karena Allah mengatakan di antara sifatnya orang munafik itu, mereka itu wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Di antara sifatnya orang munafik itu kalau sholat malas sholat, akhirnya dia terpaksa sholat, kepingin dilihat orang, sehingga sholatnya enggak ada zikir kepada Allah, lalai sholatnya. Jadi sholat itu nikmat. Anda jangan merasakan sholat itu beban. Sholat itu nikmat. Alangkah sumpeknya kita kalau tidak ada sholat. Sholat itu nikmat, dinikmati, lezat, nikmat, surga dunia sholat itu. Coba antum sekarang latihan nikmati sholat, sehingga antum benar-benar merasakan betapa nikmatnya sholat, sehingga antum benar-benar nanti ingin sholat terus. Sudah sholat, ingin sholat, sudah sholat, ingin sholat, rindu sholat. Karena merasakan nikmatnya sholat. Di dunia ini ada surga. Ada surga. Surga dunia itu adalah sholat. Surga dunia itu adalah zikir. Surga dunia itu adalah ibadah. Itu surga. Kalau Anda enggak pernah masuk surga itu ya sayang. Sayang sekali. Kapan lagi Anda akan masuk surga? Karena kalau surga dunia aja enggak masuk, apalagi surga akhirat. Surga dunia adalah kelezatan zikir, kelezatan ibadah.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir apa? Zikir apa harus bersuci dulu? Berzikir apa harus diucapkan atau dalam hati? Demikian, wassalamualaikum. Dari Pak Cip, Puncak Dieng. Ya. Jadi tadi telah dijawab ya. Jadi zikir itu tidak harus punya wudu, enggak punya wudu boleh, tapi afdal punya wudu. Kemudian zikir itu harus diucapkan atau tidak? Zikir ada 3 macam. Yang pertama-tama paling afdal yaitu zikrullah bil qalbi wal lisan. Zikir kepada Allah dengan hati sekaligus lisan. Jadi lisan mengucapkan, hati menghayati. Yang kedua bil qalbi, dengan hati saja. Di dalam hati ya, zikir dalam hati yaitu merenungkan ayat-ayat Allah dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga bil lisan, dengan lisan saja. Jadi semuanya itu boleh. Yang afdal adalah yang bil qalbi wal lisan, dengan hati sekaligus dengan lisan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, apa ada zikir atau doa khusus untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Ya, terima kasih. Jadi doakan aja, doa secara umum ya, didoakan secara umum. Doakan Allahumma ighfir lahuma, Allahumma arhamhuma, Allahumma rfa' darajatihima. Doakan. Dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka ya Allah, tinggikan derajatnya ya Allah, luaskan alam kuburnya ya Allah, berikanlah penerangan di alam kuburnya ya Allah, kumpulkanlah kedua orang tuaku dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan para nabi, siddiqin, syuhada dan shalihin dan seterusnya. Jadi didoakan. Kemudian juga Anda banyak-banyak berbuat baik, insyaallah orang tua Anda dapat kiriman terus. Jadi anak kalau berbuat baik itu orang tua dapat kiriman, karena anak adalah hasil usaha orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana doa bisa cepat terkabul dan zikir apa yang paling dicintai Allah? Wassalam, dari Mendit. Sekarang suara bersih dan jelas, alhamdulillah. Iya. Jadi bagaimana doa bisa cepat terkabul ya? Mengenai doa bisa cepat terkabul, ya tentu kita mencari tempat-tempat yang mustajab, waktu yang mustajab, keadaan yang mustajab. Kalau tempat yang mustajab, ya itu di masjid. Kemudian lebih khusus lagi di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu mustajab, terutama di Multazam. Di antara Hajar Aswad dan pintunya Ka'bah itu sangat mustajab dan mujarrab, terbukti sekali. Kemudian juga di Raudhah, di Taman Surga, yaitu antara rumah dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian juga pada keadaan mustajab ya, pada waktu turun hujan. Jadi turun hujan itu mustajab, itu banyak doa ketika turun hujan. Dan alhamdulillah beberapa hari di Malang turun hujan ya, itu mustajab. Ketika sujud sebelum salam, antara adzan dan qomat, pada waktu malam tahajud. Kemudian juga ketika doa itu kita ngangkat tangan, ketika disyariatkan ngangkat tangan. Kemudian juga doanya itu dibuka dengan muji-muji Allah, yang banyak muji-muji Allah. Kemudian jangan lupa bersolawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Kemudian ketika doa itu sungguh-sungguh serius, diulang-ulang doanya. Kemudian doanya ditutup dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, muji Allah. Kemudian juga yang paling penting lagi, hendaklah yang kita konsumsi adalah yang halal. Hendaklah yang kita konsumsi adalah yang halal. Karena kalau yang haram nanti doa kita enggak mustajab. Jadi yang halal-halal. InsyaAllah nanti kita ada bicara khusus masalah makan yang halal ini. Kemudian zikir apa yang paling dicintai Allah? Secara umum ya, secara umum itu yang baca Quran. Baca Quran, karena Quran adalah kalamullah. Quran adalah firman Allah. Itu paling dicintai Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran. Kemudian juga membaca zikir-zikir yang ditentukan waktunya. Zikir namanya zikir muqayyad ya. Setelah sholat yang baca zikir pada sholat, setelah subuh baca zikir pagi, setelah asar baca zikir sore, seperti itu.
Kemudian juga ada sabda Rasulullah secara khusus masalah ini. Beliau bersabda dalam hadis sahih, kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat ya, yang ringan di lisan, yang berat di timbangan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Jadi di lisan kita itu ringan, tapi di timbangan nanti hari kiamat sangat berat. Dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai Allah. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya, subhanallah bihamdih. Maha suci Allah dan pujian-pujian terhadapnya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Jadi ringan sekali ya, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dan itu juga termasuk ada dalam zikir pagi dan zikir sore. Ya, ini pertanyaannya agak panjang dan tulisannya ini aneh-aneh ya. Hurufnya besar kecil, besar kecil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana min Muhammad Mansur Amin, Figura di Petung Sewu Wagir. Ana mau tanya, apakah betul zikir dalam hati malaikat enggak tahu? Yang tahu cuma Allah aja. Kalau malaikat enggak tahu, apakah malaikat bersolawat kepada kita? Yang ana mau tanya lagi, zikir apakah bisa melancarkan usaha juga? Iya, ini Pak Mansur Amin kalau nulis SMS yang yang jelas ini hurufnya satu besar, satu kecil, besar, kecil terus. Jadi kalau zikir dalam hati malaikat enggak tahu. Saya juga kepingin tanya, apa Anda pernah jadi malaikat? Kok Anda mengatakan malaikat enggak tahu? Apakah Anda pernah jadi malaikat? Jadi pokoknya banyak zikir ya, pokoknya banyak zikir. Insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan Anda banyak zikir. Soal malaikat tahu enggak tahu ya itu bukan urusan kita itu, karena kita enggak pernah jadi malaikat. Jadi kita enggak usah menebak-nebak, enggak usah ngawur-ngawur jawabnya ya. Sudah itu enggak usah dibahas, yang penting Anda disuruh banyak zikir, banyaklah zikir, insyaallah Anda sukses, bahagia, barokah, dan insyaallah usaha Anda lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang bertanya bagaimana hukumnya dengar lagu-lagu sambil pegang tasbih. Alasannya tetap ingat Allah. Dari Al-Marfadi. Iya. Jadi kalau zikir ya, jangan dengarkan lagu. Zikir dengarkan lagu nanti ya apa itu? Itu bukan zikrullah, itu zikrul lagu namanya. Jadi ingat lagu, bukan ingat Allah. Karena zikir itu kan ingat Allah. Lah kalau Anda zikir sama mendengarkan lagu bagaimana? Yang diingat bukan Allah, yang diingat lagu. Jadi kalau zikir diusahakan supaya konsentrasi dan khusyuk, benar-benar kita ingat Allah dan kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kiai, berdoa berulang-ulang apa sama dengan berzikir? Misalnya doa keselamatan dunia akhirat. Makasih, wassalam. Dari Eki Selorok Kromengan. Alhamdulillah. Ini pendengar setia ini ya, dari Selorok Kromengan ini. Berdoa, berdoa itu namanya zikir. Anda berdoa itu namanya zikir. Zikir itu ingat Allah. Zikir itu ingat Allah namanya zikir. Seperti orang hadir pengajian di masjid yang dibahas di sana halal dan haram, bahas itu namanya zikir, ingat Allah. Jadi zikir itu macam-macam ya, dengan lisan, dengan hati, dengan lisan saja, dengan hati saja, dengan merenung, dengan belajar ilmu agama, itu namanya zikir. Jadi zikir itu ingat Allah. Ingat Allah namanya zikir. Salat adalah zikir. Jadi zikir itu banyak. Jadi Anda berdoa berulang-ulang namanya zikir. Anda doa itu ingat Allah enggak? Ingat Allah, ya itulah namanya zikir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan zikir petang setelah salat maghrib, karena kalau habis salat asar saya belum sempat tidak apa-apa.
Kalau zikir pagi bisa tepat waktu. Iya, para ulama mengatakan yang dimaksud ghuduwan wa 'ashiyya, ya, pada waktu pagi dan petang itu, atau adkarus sabah wal masa, ya. As-sabah maksud pagi itu adalah ba'da salatil fajri ila tulu'isy syams, setelah salat subuh sampai matahari terbit. Kalau kalau zikir sore, zikir petang ba'da salatil asri ila ghurubisy syams, setelah asar sampai matahari terbenam. Jadi jangan dilewatkan, karena itu waktunya ditentukan ya. Jadi jangan dilewatkan waktunya, jadi disempatkan. Insyaallah enggak lama. Anda baca itu insyaallah kalau lancar 15 menit, 10 menit selesai. Kalau agak pelan-pelan mungkin 15 setengah jam. Jadi begitu. Jadi dibawa bukunya Hisnul Muslim, dibaca terus. Jadi jangan dilewatkan waktunya. Karena kalau waktunya ditentukan ya kita jangan ngerubah-ngerubah waktu itu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya apakah orang haid boleh zikir dan zikir apa yang diperbolehkan jika kita menginginkan sesuatu hal? Zikir apa yang harus diperbanyak? Dari Pipit Sukun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Tadi mengenai orang haid boleh zikir sudah dijawab. Kemudian zikir apa yang diperbanyak ya? Yang diperbanyak kalau kita ingin sesuatu hal. Ya pokoknya paling banyak baca Quran lah. Quran itu luar biasa. Quran itu firman Allah. Quran itu kitab suci. Khasiatnya sangat banyak. Kitab hidayah. Memberikan ketenangan, kedamaian, petunjuk, kebahagiaan, kesuksesan dunia akhirat. Kemudian juga zikir-zikir yang lain. Banyaklah bersolawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Banyak salawat. Baca la haula wala quwwata illa billah yang banyak. Hasbunallah ni'mal wakil yang banyak. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir. Pokoknya banyak zikir. Yang banyak zikir ya. InsyaAllah kalau orang banyak zikir itu Allah bersama dia. Allah bersama dia artinya Allah bantu, Allah nolong, Allah melancarkan urusannya dan berbagai macam kebaikan yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa bedanya antara berzikir dengan berdoa? Dari Nana di Turen. Alhamdulillah. Jazakumullah khair sampai di Turen ya. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqomah terus. Dan ini telah dijawab pertanyaannya bahwa zikir dengan doa. Ya doa itu ya zikir. Orang berdoa itu namanya berzikir. Jadi doa itu lebih khusus lagi ya. Zikir itu umum. Jadi ingat Allah namanya zikir. Dan doa termasuk bagian daripada zikir. Ingat Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dapatkah zikir diamalkan dalam perbuatan atau keseharian kita? Bagaimana cara dan contohnya? Jazakumullah khair atas jawabannya. Dari Arif Jalan Sepuku. Ya. Zikir diamalkan dalam perbuatan atau keseharian. Jadi zikir ada yang diucapkan ya. Yang diucapkan tadi dengan lisan dan hati ya, diucapkan dengan lisan dan hati. Adapun kalau zikir dalam keseharian ya mungkin merenung ya. Kita keluar rumah melihat langit kita merenungkan. Bagaimana kedahsyatan langit, kehebatannya. Kita lihat bintang, bulan, matahari kita merenung. Kita lihat gunung, kita merenung. Kita pergi ke Batu, lihat gunung, merenungkan. Betapa hebat ciptaan Allah, betapa indahnya. Kita memuji Allah, bertasbih. Kita lihat laut, kita merenungkan. Betapa hebat ciptaan Allah, betapa indah, betapa agung. Itu zikir semuanya. Kita melihat orang yang mungkin sakit, kita ingat Allah, merenung lagi. Betapa banyak nikmat Allah kepada saya. Dan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa zikir itu harus berwudu? Bagaimana bila di saat haid? Apa boleh? Jazakallah. Dari Putri di Mbetek. Sudah terjawab ya. Saya kira enggak usah diulangi lagi. Sudah terjawab tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Siti. Saya sering merasa kalau ketika berzikir terasa hampa. Kenapa? Apa yang dimaksud dengan zikir dengan hati? Seperti yang Ustaz katakan. Jazakillah. Jazakallah mestinya ya. Iya. Kenapa kalau zikir kok hampa? Mestinya zikir itu kan kita malah mantap,
Karena kita mengingat Allah, kita mendapat kebaikan dari Allah, pertolongan dari Allah. Jadi ya ini perlu dibahas lagi nih. Kenapa kalau zikir kok merasa hampa? Jadi ketika zikir kalau bisa yang khusyuk, yang serius dan dihayati makna zikirnya itu. Kemudian mengenai zikir dengan hati, ya bisa jadi zikirnya itu bukan dilafadzkan di lisan, dilafadzkan di hati, atau bisa juga dalam arti merenung, bertafakkur, bermuhasabah, itu adalah zikir dengan hati. Ustaz, apakah mendengarkan murotal termasuk zikir? Oh iya, lah Anda ketika mendengarkan murotal itu ingat siapa? Ingat Allah atau tidak? Anda tentu ingat Allah, itu namanya zikir. Ingat Allah, apalagi kalau faham artinya ya, Masya Allah. Ingat surga, ingat neraka, ingat akhirat, dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, zikir dan doa apa yang dibaca supaya hati tenang, tidak sumpek? Wassalam, terima kasih. Ya, ini penyakitnya orang sekarang, penyakit sumpek dan tidak tenang. Tapi alhamdulillah ada zikirnya. Anda banyak-banyak membaca doa Nabi Yunus. Nabi Yunus waktu itu dakwah kepada kaumnya, kemudian ditolak oleh kaumnya. Sebelum datang perintah untuk hijrah, beliau hijrah. Lalu beliau naik kapal laut. Subhanallah, di kapal itu kelebihan muatan. Ini semuanya takdir Allah ini ya. Kelebihan muatan. Kemudian akhirnya diundi. Yang keluar namanya dilempar ke laut. Dan subhanallah yang keluar namanya Nabi Yunus. Ini juga takdir Allah. Nabi Yunus dilempar ke laut. Dan subhanallah langsung ditelan oleh ikan yang sangat besar. Hut. Faltaqammahul hut wa huwa mulim. Kemudian Nabi Yunus sekarang berada di dalam perutnya ikan yang sangat besar. Sumpeknya bukan main. Di dalam perut ikan yang sangat gelap. Di dasar laut yang sangat gelap. Di kegelapan malam. Jadi gelap berlipat-lipat ya. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, kegelapan malam. Sumpek luar biasa. Lalu Nabi Yunus berzikir kepada Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu zikirnya Nabi Yunus ya. Allah mengatakan falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jadi karena zikir tadi itu oleh Allah lantas dikeluarkan dari perut ikan, ikannya minggir ke dasar laut, Nabi Yunus keluar dan dihilangkan dari kesumpekannya. Jadi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Engkau, subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya hamba termasuk orang-orang yang zalim. Itu yang banyak dibaca itu, banyak dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang penting kalau zikir itu yang santai, yang rileks ya. Diusahakan rileks, yang santai sekali. Jangan tegang, jangan keburu-buru, jangan kepingin selesai. Yang santai dinikmati zikirnya. Atau juga Anda bisa baca la ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. Ya, itu juga zikirnya orang sumpek gitu. Kemudian juga masih banyak yang lainnya. Mungkin itu aja dua cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, setelah sholat malam zikir apa yang harus saya baca? Syukron. Nah, setelah sholat malam zikirnya terserah Anda, terutama istighfar. Terutama istighfar ya, minta ampun. Karena Allah mengatakan orang yang sholat malam itu wal mustaghfirina bil ashar, yaitu minta ampun kepada Allah pada waktu sahur di penghujung malam. Jadi silakan terserah zikirnya apa, terutama istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian juga baca doa Sayyidul Istighfar. Istighfar itu banyak macamnya ya. Terserah Anda yang Anda pahami, yang Anda pilih yang mana. Kalau hafal semuanya dibaca semuanya silakan. Kalau tidak hafal yang hafal istighfar. Kemudian juga jangan lupa istighfar untuk muslimin dan muslimat. Itu juga fadilahnya besar. Nanti insyaallah kita kaji juga itu.
Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya walil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Terus wa tub alaina. Ini ada pertanyaan lagi. Ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Sampai sekarang sudah masuk 48 SMS. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa sama antara zikir dengan doa? Ini sudah terjawab. Lebih utama mana antara zikir dengan doa? Lebih utama mana membaca doa dengan lafaz seperti yang diajarkan Rasul dengan bahasa Arab, tapi gak ngerti artinya, dengan doa dalam bahasa ajam tapi ngerti artinya seperti yang dimaksudkan? Syukron. Jazakumullah khair. Ya, dari Luqman Hakim Tajinan. Ya. Mengenai doa dan zikir itu sudah dijawab. Kemudian lebih utama mana? Ini tergantung kebutuhan ya. Doa itu ada dua macam, ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalahnya kita minta kepada Allah, ya Allah ampunilah saya, sayangilah saya, berilah saya rezeki, sembuhkanlah saya. Itu namanya doa masalah. Ada lagi doa ibadah. Doa ibadah adalah seluruh aktivitas kita namanya doa. Zikir juga termasuk adalah doa. Jadi begitu. Jadi zikir dan doa intinya sama. Ketika kita membutuhkan sesuatu kita minta, berdoa, dan doa adalah termasuk zikir. Ketika kita berzikir, zikir adalah termasuk doa ibadah. Kemudian mengenai pertanyaan yang berikutnya tadi, itu yang afdol itu sebaiknya Anda membaca bahasa Arab dan sekaligus baca artinya, afdol. Jadi Anda dapat dua. Anda mendapatkan bahasa Arabnya, lafadznya Rasul, redaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Anda juga membaca artinya. Karena kalau hanya bahasa Indonesia saja, Anda kapan ngertinya bahasa Arab, kapan ngertinya doa Rasul yang asli? Jadi baca bahasa Arabnya dan juga dibaca artinya. Seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah boleh zikir dilakukan dengan niat untuk menolak bala agar terhindar dari segala mara bahaya, dan apakah ada zikir khusus untuk itu? Jazakumullah wassalam. Semoga radio dakwahnya tetap eksis. Amin. Ya. Memang di antara faedah zikir yang nolak bala. Di antara faedah zikir adalah menolak bala. Di antara faedahnya ya, faedahnya zikir sangat-sangat banyak. Yang mana 100 bahkan lebih dari 100 fadilahnya. Di antaranya adalah menolak bala, menghindarkan kita dari bencana, seperti itu. Menghindarkan kita dari orang-orang yang memusuhi kita. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Doa apa yang harus dibaca untuk menghindari kemaksiatan? Ada doanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu ada di doa-doa Rasul, dan itu juga ada di buku ya. Itu juga dijual di toko-toko, telah diterjemahkan. Kita minta kepada Allah supaya Allah menjadikan kita ini cinta kepada keimanan, supaya keimanan oleh Allah dihiasi di hati kita. Kemudian supaya kita membenci kemaksiatan, kefasikan, kemunafikan, supaya kita oleh Allah dijadikan lurus. Itu ada doanya dari Rasulullah. Yang penting pokoknya Anda ini selalu datang ke toko-toko buku, datang ke sana dan dipilih doa-doa, terutama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada hadisnya. Terutama adalah buku-buku doa yang ditulis oleh Syekh Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Dia nulis Hisnul Muslim ya. Itu punya buku-buku doa juga, yaitu Ad-Doa wa Dzikr minal Kitab was Sunnah. Itu juga ada terjemahannya. Itu kitab beliau itu semuanya dari Quran, dari Sunnah, bahkan disebutkan hadisnya, derajat hadisnya. Alhamdulillah kita langsung dapat dari Allah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah dengan banyak zikir termasuk salah satu doa juga? Ustaz, apa benar doa bisa merubah takdir? Mohon penjelasannya Ustaz. Dari Didin Fahrudin, Jalan Air Hakim. Iya. Yang jelas doa bisa merubah takdir itu benar. Bahkan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yaruddul qadar illa doa. Hadis sahih itu. La yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Jadi doa bisa menolak takdir. Dan sebenarnya doa sendiri adalah takdir. Doa takdir Anda ditakdirkan oleh Allah, berdoa
Kemudian dengan doa itu Allah dirubah takdirnya. Jadi doa bisa merubah takdir ya, memang betul itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana zikir yang sederhana dan afdal dan mudah diamalkan di mana saja? Dari Supriyadi di Dau, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya banyak ya tadi zikir yang afdal secara umum, secara mutlak yang baca Quran. Baca Quran. Kalau mungkin Bapak di rumah baca Quran diperbanyak. Kalau mungkin di perjalanan yang baca surat yang hafal aja sudah. Surat yang hafal dibaca diulang-ulang. Qul wallahu ahad dibaca diulang-ulang, Al-Fatihah dibaca diulang-ulang, ayat kursi dibaca diulang-ulang. Itu namanya baca Quran. Firman Allah, itu kitab suci. Jadi ayat-ayat Quran yang Anda hafal dibaca diulang-ulang, itu zikir paling afdal secara mutlak. Tilawatul Quran. Adapun zikir-zikir pada saat tertentu, maka yang afdal adalah zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pagi, sore dan yang lainnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kalau dalam sujud terakhir membaca Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya, apakah sah salatnya? Ya. Membaca doa walaupun doa itu dari Quran boleh, yang penting pokoknya niatnya bukan baca Quran, niatnya Anda baca doa. Jadi walaupun doanya dari Quran tidak apa-apa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Lah Anda ketika sujud itu niatnya bukan baca Quran, niatnya adalah berdoa, boleh. Kalau niatnya baca Quran tidak boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, zikir apa yang bisa membantu hati jadi tenang dan sabar? Ya, dari polehan ini ya. Ya, supaya tenang dan sabar. Tentu saja supaya tenang dan sabar itu ya latihan ya. Sabar itu dengan latihan sabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru bit-tasabbur. Sabar itu dengan latihan sabar. Kemudian Anda bisa baca doa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabbana afrigh alaina sabran. Jadi kita minta kepada Allah kesabaran dan supaya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan Islam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, zikir apa supaya diberi kesabaran menghadapi teman-teman yang heterogen? Dari Bapak Dahlan di Bareng Tenes. Ya tadi zikirnya itu ya, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah hamba ini penyabar. Jadikanlah hamba ini banyak syukur. Itu doanya. Dan juga latihan sabar. Sabar itu latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang dirahmati Allah, amin. Mudah-mudahan Anda dan pendengar semuanya al-ghail wasami insyaallah. Saya sopir mikrolet, alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda barokah, Pak. Mudah-mudahan barokah. Anda nyetir mobil masih sempat mendengarkan radio, mudah-mudahan rezekinya barokah insyaallah. Alhamdulillah adanya radio dakwah, hati saya bisa tenang. Dan doa apakah yang saya ucapkan mau berangkat dan mau pulang? Dari As-Sa'di. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Kalau mau berangkat Anda jangan lupa baca Pak, Bismillah, tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal baca itu Pak. Kemudian ada lagi doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala aliyya. Itu ada di Hisnul Muslim ya. Jadi kita berlindung kepada Allah daripada kita menyesatkan atau disesatkan, daripada kita menggelincirkan atau digelincirkan. Kemudian kita berlindung kepada Allah daripada kita mendolimi orang atau didolimi, daripada kita menjahili orang atau kita dijahili. Jadi doa terus. Kemudian kalau pulang jangan lupa baca alhamdulillah Pak. Alhamdulillah alas salamah. Alhamdulillah Allah memberikan kepada saya selamat. Dan Bapak syukuri rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya dengar Al-Qur'an sambil melakukan hal-hal yang lain? Terima kasih. Nah, ini enggak boleh ya. Kalau menyetel Al-Quran itu didengarkan. Karena kita dilarang kita nyetel Quran, tapi kita tidak mendengarkan. Karena Quran berbeda dengan anasyid.
Kalau anasyid kita setel sih enggak didengarkan enggak apa-apa. Kalau Quran harus didengarkan. Karena Quran itu ayat-ayat suci, firman Allah Subhanahu wa taala. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu-waktu yang paling baik untuk berzikir apa saja, Ustaz? Ya, waktu ya terutama waktu malam ya, malam hari sebelum subuh. Ya pokoknya 4 waktu lah. 4 waktu jangan Anda lupakan. 4 waktu ini jangan Anda lupakan. Yang pertama-tama sebelum subuh. Sebelum subuh sampai subuh. Terserah Anda mau 1 jam sebelum subuh, setengah jam, fadhol silakan. Sebelum subuh sampai subuh. Yang kedua, setelah subuh sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Itu waktu yang afdol untuk zikir, Masya Allah. Kemudian waktu yang ketiga, sebelum maghrib sampai maghrib. Jadi sebelum maghrib ya, sebelum matahari terbenam itu. Terserah Anda, mau 1 jam, setengah jam, 1/4 jam, silakan. Sebelum matahari terbenam sampai matahari terbenam sampai maghrib. Yang keempat, setelah maghrib sampai isya. Itu 4 waktu itu yang luar biasa. Luar biasa waktu itu. Banyak keutamaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Ustadz, siaran di daerah Bandulan dulu bagus sekali, tapi sejak diperbaiki siarannya jadi ngeres dan sering hilang. Ya insyaallah kita perhatikan. Oh ya, barusan dari Remas Miftahul Jannah Sawu Jajar Malang. Alhamdulillah sekarang udah bersih. Alhamdulillah. Terima kasih informasi ini ya. Kemudian yang terakhir pertanyaannya yang ke-50 ini. Bapak Ustadz yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu berzikir mesti kok nangis. Saya kalau zikir mesti kok nangis. Apa solusinya atau hukumnya? Terima kasih dari Badik Gedangan Wakir. Jadi Anda zikir nangis itu nikmat itu. Jangan minta solusi. Hukumnya bagus itu. Jadi Anda kalau zikir nangis itu Masya Allah dipertahankan. Karena banyak orang itu tidak bisa nangis. Nangis ini mahal. Jadi nangis waktu zikir, ingat Allah, ingat surga, ingat neraka, takut Allah, cinta Allah, rindu Allah. Itu Masya Allah fadilahnya luar biasa. Bahkan termasuk orang yang kelak oleh Allah diberi kenaungan. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka itu? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang zikir kepada Allah sendirian lalu air matanya berlinang. Jadi sendirian ya, ikhlas, enggak ada orang tahu. Air matanya berlinang, nangis. Masya Allah itu air mata yang mahal itu. Insya Allah tidak akan bercampur dengan api, dengan asapnya neraka jahanam, enggak akan campur itu. Air mata. Al-buka min khosyatillah, nangis karena takut Allah. Itu bagus sekali. Ya, dengan demikian telah terjawab semua pertanyaan. Alhamdulillah. Mari kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nas'aluka Allahumma bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ma 'alimna minha ma lam na'lam. An tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfir lana wa liwalidina wa li auladina wa li azwajina ولإخواننا ولأخواتنا ولأسرتنا ولأقربائنا ولأعمامنا ولعماتنا ولخالاتنا ولأخوالنا ولأجدادنا ولجدادنا وأصولهم وفروعهم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات wa yaqdil hajat. Wahai Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Wahai Allah, kami mohon kepadamu dengan membawa semua namamu yang maha baik, dengan membawa semua sifatmu yang maha indah. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami.
Ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapak kami. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa-dosa istri-istri atau suami-suami kami. Ampunilah dosa-dosa saudara-saudari kami, keluarga dan kerabat kami, paman dan bibi kami, kakek dan nenek kami, semuanya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami, orang-orang yang mencintai kami dan kami mencintai mereka. Orang-orang yang meminta doa kepada kami ya Allah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup ataupun yang telah mati semuanya ya Allah. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma tub alaina ya afu ya ghafur ya ghaffar ya tawwab, tub alaina. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya ghaffarad dunub ya sattarul uyub ya 'allamal ghuyub. Wahai Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah, berilah kami jalan keluar. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pemaaf. Ampunilah semua dosa kami ya Allah, Engkau suka memaafkan ya Allah. Wahai yang mengampuni semua dosa, wahai yang menutupi semua cacat dan kejelekan, wahai yang mengetahui segala yang gaib. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wahai Allah, rahmatmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami ya Allah. Rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal-amal kami. Allahumma ighfir lana ad-dunuba allati tunzilun niqam. Allahumma ighfir lana ad-dunuba allati tughayyirun ni'am. Allahumma ighfir lana ad-dunuba allati tunzilul bala. Allahumma ighfir lana ad-dunuba allati tahbisu ad-du'a. Allahumma ighfir lana kulla dhanbin adnabnah wa kulla khati'atin akhta'naha. Wahai Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang mendatangkan bencana. Ampunilah dosa-dosa kami yang merubah karunia. Ampunilah dosa-dosa kami yang menurunkan bala. Ampunilah dosa-dosa kami yang menghalangi doa. Ampunilah semua dosa dan kesalahan yang kami lakukan dan kami kerjakan. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Wahai Allah, jadikanlah kami suka dengan keimanan. Hiasilah keimanan itu dalam hati-hati kami ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami benci kepada kekafiran, kefasikan, kemunafikan dan kemaksiatan. Dan jadikanlah kami ya Allah bersama orang-orang yang lurus, berada di jalan-Mu. Allahumma ansur ikhwananal musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma fukka qaida asral muslimin. Allahumma ankidil masjidal aqsa minal yahudil ghasibin. Wahai Allah, tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Wahai Allah, bebaskanlah saudara-saudara kami yang berada dalam tawanan. Wahai Allah, merdekakanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi yang telah merampasnya. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Wahai Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang halal, jauhkanlah kami daripada yang haram. Wahai Allah, jadikanlah kami merasa cukup denganmu, sehingga kami tidak membutuhkan yang selainmu. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin, wa nafis karbal makrubin, waqdid dayna anil madinin, washfi mardana wa mardal muslimin. Wahai Allah, apabila ada kaum muslimin yang sakit, sembuhkan penyakitnya ya Allah. Apabila ada yang sempit, berilah kelapangan. Apabila ada yang sulit, berilah kemudahan. Apabila ada yang meninggal dunia ya Allah, berilah dia rahmat kasih sayang-Mu. Apabila ada yang dililit oleh hutang, berilah dia kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya man adharal jamil
وستر القبيح يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا إلهنا يا غاية أمرنا ملجأ كل هارب ومأوى كل خائف. Wahai Allah, wahai yang menyebarkan kebaikan, yang menampakkan kebaikan, yang menutupi keburukan, wahai yang terbentang kedua tangannya penuh dengan rahmat kasih sayang, wahai yang penuh dengan ampunan, wahai Tuhan kami, pelindung kami, wahai kekasih hati kami, wahai tempat berteduh orang-orang yang membutuhkan keteduhan, wahai tempat berlindung orang-orang yang membutuhkan perlindungan, wahai tempat berlari orang-orang yang ketakutan, wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, wahai Tuhan Adam, wahai Tuhan Nuh, Tuhan Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, wahai Tuhan Musa dan Isa, wahai Tuhan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Kami mohon kepadamu husnul khatimah, penutup yang baik, dan kami berlindung kepadamu daripada penutup yang buruk. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.